Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin barusan kita beridul adha, kenyang dengan kurban. Tapi alhamdulillah kita masih semangat. Biasanya habis kenyang kambing itu agak ngelokro, tapi ini ternyata semangat kita untuk mengkaji dan mengaji masih tetap tinggi. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin sudah khatam suratul Fatihah. Dan sebelum Idul Adha kita selipkan tentang bab kurban kemarin. Untuk pagi ini kita akan mengkaji suratul Baqarah mulai dari awal sampai insyaallah kita khatamkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampaikan untuk kajian, kemarin saya sudah minta Mbah Kun untuk ngasih prolog di awal. Untuk mengawali, untuk ngasih prolog tentang kajian kita tentang suratul Baqarah ini. Monggo mungkin sebagai prolognya Mbah Tun bisa disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Terima kasih Ustaz Fatur. Saya diberi kesempatan untuk memberikan prolog pendahuluan. Prolog, dialog, epilog. Pendahuluan, inti dan penutup. Nanti substansi materinya penjelasan. Saya hanya kerangkanya saja. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti pengkajian Al-Quran Husnul Khatimah di Kedah. Sudah sampai ke surat yang ketiga, tapi akhirnya berhenti karena yang bersangkutan teman saya, sahabat saya, yaitu Dr. Andes Haji Masduki Yusak SHMPD Sedo. Tapi harus dilanjutkan. Para dokter ada kombesnya, ada kolonelnya dan sebagainya. Tapi saya lama dan ke sana. Ibu dan bapak yang kami hormati, prolognya moga-moga tidak ada terlambat. Paketnya moga ada mata. Saya prolognya begini, nanti masuk sini, nanti saya serahkan begini. Sempurnanya zikrullah,
Ini saya nukil dari pernyataan almarhum Ustadz Arifin Ilham. Zikrullah, ingat pada Allah itu disempurnakan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Mana mungkin kita mengingat Allah kalau tidak kenal dengan Allah. Kemudian lebih sempurna lagi mahabbah, cinta Allah dan syauq atau rindu akhirat, rindu kepada Allah. Dilanjutkan lebih sempurna lagi menjadi muraqabah, merasa dibantu oleh Allah, muqarabah, merasa dekat dengan Allah, lalu puncaknya adalah ikhlas, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ikhlas mengorbankan anaknya yang dicintainya. Kemudian Kiai Haji Wafiuddin Sakam mengatakan seni berdakwah yang sukses itu meliputi yang pertama, pendakwah itu penting, mendidik itu penting, mengajar itu penting, melatih itu penting. Tapi lebih penting adalah materi dakwahnya, alias kurikulumnya. Kemudian lebih penting lagi metodologi dakwahnya. Lebih penting lagi adalah pendakwahnya, pendidiknya, gurunya, ustadznya, kiainya. Lebih penting lagi adalah roh pendakwah yang mendapat emanasi atau pancaran nur cahaya ilahi di dalam kalbu pendakwah, yaitu roh iman tauhid. Selanjutnya, tugas dan kewajiban berdakwah bukan hanya kewajiban para ulama, kiai, dan ustadz saja, akan tetapi tugas semua muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Rasulullah pernah bersabda, "Balighul ani walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tidak 6.660 ayat. Mulailah dari satu ayat dulu, nanti tambah 2 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 juz, dan terus sampai 30 juz. Kemudian beda antara terjemah dan tafsir, Bapak Ibu. Kalau terjemah itu letterlet harfiah, kata demi kata. Entah ini bahasa apa, bahasa Belanda atau dipertal. Kemudian urut dari surat satu ke surat yang lain, ayat satu dengan ayat yang lain, urut. Tetapi kalau tafsir ini tematik sesuai dengan kebutuhan, kemudian diambil tema yang paling penting, yang cocok, diperluas, diperdalam, dan dikembangkan materinya. Nanti dikorelasikan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, dikaitkan dengan hadis Nabi. Saya kira itu. Kemudian ini nanti saya aturkan pada Ustadz Fatur Rahman. Saya ada 2, yaitu pengkajian Husnul Khotimah. Ini banyak yang salah. Husnul Khotimah itu pakai H, bukan pakai KH. Lalu di sini ada pengajian dan pengkajian. Yang benar pengkajian, bukan pengajian. Kalau pengajian itu jiping, ngaji nganggo kuping. Nah, kita zikir, ngaji nganggo mikir. Tapi ada juga lagi berjipan, bar ngaji terus sarapan. Di Ataufik itu Bajingan. bajingan tadi sami di kasar. Bar ngaji terus mangan, sewu. Nah, itu hanya menarik, dan memang kemakmuran masjid itu nun sewu masih didukung materi, Bu. Ternyata dengan diberi makan itu rajin dan data. Sampai Habib Hasan itu minta, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah jangan segera pulang, tunggu saat yang paling baik, yaitu sholat syuruk, sholat isra. Eman-eman, karena pahalanya adalah seperti naik haji dan umroh. Tapi saya setelah mendapatkan Mbak Anissa itu cateringnya, lalu pada pulang. Alangkah sayangnya itu
Jadi tujuannya niatnya macam-macam, ada sekedar mencari sarapan, ada mencari ilmu. Yang mencari ilmu itu yang penting, ya. Dan thalabul ilmi lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan di situ ditunggu oleh para malaikat, kemudian didoakan oleh para malaikat, dicatat dan dilaporkan oleh malaikat pada Allah, dan Allah membanggakan inilah hamba-hambaku yang rajin thalabul ilmi. Kita dibanggakan, Bu. Jadi yang membanggakan bukan presiden, bukan gubernur, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan presiden dan gubernur. Begitu seterusnya. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, jadi ini sahabat saya mengambil yaitu model caranya Profesor Dr. Quraish Shihab. Dan yang kedua yaitu Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar yang pernah menjadi wakil Menteri Agama pada zamannya SBY. Nah, di sini yang ditonjolkan adalah mentadaburkan Al-Quran. Mentadaburkan Al-Quran itu membumikan Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran, mengaplikasikan Al-Quran, dan jangan teori saja, jangan melangit tapi membumi. Jadi kita bumikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dimulai dari saya bacakan sebentar saja. Profesor Quraish Shihab mengharapkan pada semua orang yang mengajarkan Al-Quran harus dibumikan, diulangi, dibumikan. Yang dimau dibumikan adalah diajarkan sampai mengerti makna yang terkandung dalam ayat itu, paham betul, dan kemudian dilaksanakan dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran petunjuk langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Cara membumikan ada 3, yaitu cara pendekatan tekstual, arti berdasarkan teks risalahnya, kontekstual, dan aktual pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mau mengamalkan dan mengajarkannya. Itu yang paling hebat. Kemudian di sini tekstual, kalimat yang lengkap itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ada lafziyah, yaitu diterjemahkan kata demi kata. Bismi dengan nama Allah, Bismillah, Bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kontekstual, dikaitkan, dihubungkan, dikorelasikan dengan ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, bahkan dikaitkan dengan hadis Nabi. Itu tekstual, kontekstual. Kemudian dilanjutkan dengan aktual. Aktual itu pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan aktual artinya pelaksanaan dan pengamalan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Quran Al-Fatihah diulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang kalau akan melakukan sesuatu, pekerjaan atau perbuatan, selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan apabila selesai diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yang berbunyi, yang artinya setiap pekerjaan yang penting bila tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan percuma, tak berguna dan sia-sia. Sekian kajian hari ini hanya membicarakan satu ayat saja. Ya, bedanya kalau terjemah tadi 10 ayat dibahas dalam tempo 1 kali pertemuan yang pernah dilaksanakan di Masjid Al-Azhar, ya Ustaz.
Dulu satu hari pertemuan 10 ayat. Dapat apa? Karena hanya letterlet saja. Tapi kalau ini yang dinamakan tafsir, satu ayat dibahas, dikaji dalam teori 2, 3, 4, bahkan 5 kali. Karena diperluas, diperdalam, dan dikembangkan materinya itu. Jadi tidak gersang tapi hidup. Ini yang kedua, yaitu yang ini menyambung ini, yaitu surat 2 ayat 1 dan ayat 2. Sekarang satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, monggo nanti Ustaz Fatur. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Majelis Pengkajian Husnul Khotimah telah mengkaji Quran surat Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. Di dalam ayat yang ke-6 yang merupakan doa memohon kepadanya jalan yang lurus. Doa ini dibaca berulang-ulang atau berkali-kali, bukan berulang kali. Kalau berulang kali bahasa salah. Berulang-ulang atau berkali-kali, jangan digabungkan antara berulang kali. Seperti lagunya Dian Pisces, berulang kali, berulang-ulang atau berkali-kali. Itu bahasa yang benar. 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat wajib. Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu Majelis Pengkajian Husnul Khotimah akan mengadakan pengajian Al-Quran yang dimulai dari Quran Al-Baqarah surat 2 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi tadi sudah. Tekstualnya makna seluruh ayat. Jadi seluruh ayat diterjemahkan. Kemudian arti setiap kata, dalika itu, ini, Alkitabu, kitab atau Al-Quran, la, tidak ada, raiba, keraguan, fi, di dalamnya. Kemudian hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini dibahas kata demi kata, ada yang keseluruhan. Kemudian arti takwa saya kira sudah ada. Kalau Imam Ghazali katanya takwa itu adalah membersihkan hati dari kejahatan yang belum terjadi. Yang belum terjadi saja sudah ditangkal itu, membersihkan ini. Kemudian Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran Al-Baqarah, karena saya hanya kerangkanya saja, nanti substansinya, konteksnya Ustaz Fatur. Orang-orang yang bertakwa, kontekstualnya itu dihubungkan dengan surat yang lain, ayat yang lain, dikaitkan dengan Al-Hadis sehingga hidup sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian aktual diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian biasanya disampaikan dengan kesimpulan. Begitu kerangkanya Pak Fatur. Monggo kita pelajaran dengan barangkali jadi acuan kalau ada kesempatan. Tapi ini butuh biaya kalau maunya digandakan itu. Monggo Pak Fatur.